Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas basis data kami yang berjudul Strategi Perancangan Basis Data untuk mengatasi masalah waktu respon yang lambat dan server down pada si akad Itera. Dalam presentasi ini, kami akan membahas bagaimana perancangan basis data yang optimal dapat meningkatkan kinerja sistem informasi akademik di Itera. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya, Mai Talita Dahlia, kemudian ada Marsyana Putri, lalu ada Lydia Natasha Marpaung, lalu ada Erma Daniar, dan yang terakhir ada Isan Maulana Yusuf. Nah, jadi Sistem informasi akademik atau SIAKAD di ITERA memiliki peran penting dalam manajemen data akademik, termasuk pendaftaran mahasiswa, pengelolaan jadwal, dan administrasi akademik lainnya. Namun, seringkali terjadi permasalahan seperti waktu respon yang lambat, terutama saat pengisian kartu rencana studi atau KRS, serta server yang sering mengalami gangguan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan strategi perancangan basis data yang optimal dengan mengacu pada siklus hidup perancangan basis data atau database design life cycle. Pada sesi berikutnya, kami akan menjelaskan lebih lanjut mengenai tahapan perancangan yang dapat meningkatkan efisiensi dan stabilitas SIAKAD ITERA, yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu tahapan siklus hidup, yang terdiri dari satu perencanaan atau planning, yaitu identifikasi masalah utama terhadap waktu respon yang lambat dan server yang sering down. Evaluasi infrastruktur basis data saat ini termasuk perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan. Menentukan tujuan perancangan ulang, seperti peningkatan efisiensi query, optimasi indeks, atau migrasi ke sistem yang lebih scalable. Yang kedua adalah analisis kebutuhan atau requirement analysis, yaitu mengumpulkan kebutuhan dari penggunaan sistem seperti mahasiswa, dosen, dan admin akademik, menganalisis beban kerja sistem termasuk jumlah transaksi selama peak time atau misalnya saat pengisian KRS, mengidentifikasi bottleneck dalam basis data ini seperti query yang tidak optimal, indeks yang tidak efisien, atau kekurangan dalam manajemen koneksi server. Untuk tahap selanjutnya yaitu di sini ada perancangan konseptual atau konseptual desain, yang dimana apa sih perancangan konseptual itu? Itu di mana menyusun entity relationship diagram atau IRD untuk mendefinisikan entitas utama dalam sistem mahasiswa, dosen, mata kuliah, KRS, dan lain-lain. Memastikan desain yang fleksibel dan scalable agar dapat memahami peningkatan jumlah pengguna di masa yang akan mendatang. Yang selanjutnya yaitu ada perancangan logisnya, di mana merancang skema basis data dengan normalisasi hingga tingkat optimal. Biasanya itu ada 3NF atau 4NF untuk menghindari redundansi dan meningkatkan efisiensi penyimpanan. Menentukan indeks yang tepat untuk mempercepat eksekusi query, terutama pada tabel dengan jumlah data yang besar seperti riwayat akademik, mahasiswa menerapkan partisi tabel partitioning untuk mendistribusikan beban kerja secara lebih merata. Yang selanjutnya yaitu ada perancangan fisik atau physical design, yang dimana memilih arsitektur basis data yang harus yang sesuai, misalnya menggunakan clustering, database, atau sharding untuk meningkatkan skalabilitas, mengoptimalkan konfigurasi server database termasuk alokasi memori, changing, dan optimasi koneksi database menggunakan teknologi database seperti efisiensi seperti PostgreSQL dengan optimasi indeks B3 atau hash index untuk meningkatkan kinerja pencarian data. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baiklah, selanjutnya ada tahapan siklus hidup. Nah, pada tahapan siklus hidup ini terdapat 3 bagian, yaitu ada implementasi, pengujian dan evaluasi, terakhir adalah pemeliharaan dan pemantauan. Nah, dalam implementasi ini, migrasi dari sistem lama ke sistem baru dengan zero downtime deployment, kayak seperti blue screen deployment atau database replication untuk meminimalkan gangguan atau meminimalisir gangguan. Uji coba performa basis data sebelum diterapkan ke dalam lingkungan produksi. Selanjutnya itu ada pengujian dan evaluasi, yaitu tuh di sini kita melakukan stress testing dan load testing untuk memastikan bahwa sistem mampu menangani lonjakan dari si pengguna. Mengevaluasi waktu respon, query sebelum dan sesudah optimalisasi basis data. Kita juga menggunakan tool monitoring seperti New Relic atau Prometheus untuk memantau performa basis data secara real time. Selanjutnya itu ada pemeliharaan dan pemantauan. Di sini kita menerapkan sistem monitoring otomatis untuk mendeteksi anomali dalam performa si basis data. Kita juga melakukan pemeliharaan berkala seperti vacuuming, indexing, dan backup otomatis untuk memastikan database tetap optimal. Selain itu juga kita harus menggunakan teknik auto scaling, yaitu untuk menangani lonjakan lalu lintas selama periode pendaftaran mahasiswa. Berikutnya ada diagram alur siklus hidup perancangan basis data untuk SIAKAD ITERA. Yang pertama dilakukan yaitu perencanaan. Tahap ini merupakan tahap yang penting untuk memahami kendala yang harus diselesaikan dalam perancangan ulang basis data. Kemudian dilakukan analisis kebutuhan untuk memahami bagaimana basis data digunakan dalam berbagai skenario operasional. Kemudian ada metode analisis beban kerja, identifikasi bottleneck untuk menganalisis beban kerja sistem terutama saat peak time, misalnya saat pengisian KRS. Kemudian dilakukan perancangan konseptual, membuat entity relationship diagram untuk mendefinisikan entitas utama dalam basis data. Lalu ada metode ERD, skema relasional, menentukan bagaimana tabel-tabel dalam database saling berhubungan agar integritas data tetap terjaga. Lalu ada perancangan logis untuk menghindari redundansi dan meningkatkan efisiensi penyimpanan. Kemudian ada metode normalisasi, indeks. Normalisasi digunakan untuk mengurangi duplikasi data. Lalu dilakukan perancangan fisik, memilih teknologi basis data yang sesuai untuk meningkatkan performa SIAKAD. Lalu dilanjutkan dengan implementasi dan pengujian dan evaluasi. Kemudian yang terakhir dilakukan yaitu pemeliharaan dan pemantauan menggunakan monitoring otomatis.
Kesimpulannya adalah, siklus hidup perancangan basis data dapat mengatasi masalah syakat ITERA, seperti respon lambat dan server down, dengan langkah-langkah seperti yang sudah dirumuskan sebelumnya, yaitu identifikasi masalah, analisis beban kerja, evaluasi, infrastruktur, dan serta perancangan basis data yang efisien. Implementasi dilakukan dengan migrasi minim gangguan, diikuti uji performa. Pemeliharaan mencakup monitoring otomatis dan pemeliharaan berkala. Dengan ini, siakat ITERA diharapkan dapat lebih efisien dan aman digunakan oleh mahasiswa maupun tenaga akademik.